Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini, tanggal 7 November tahun 2022. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Senin ini adalah Senin minggu pertama Bapak Ibu ya, di bulan November. Bulan depan sudah memasuki di bulan Desember. Berarti kalau kita lihat, berarti sudah tidak lama hitungan hari kita masih diizinkan Tuhan hidup di tahun 2022 ini. Tapi biar komitmen kita, selagi Tuhan berikan kesehatan, selagi Tuhan berikan kita nafas untuk hidup, marilah kita hidup menyenangkan untuk Tuhan, hidup untuk Kristus. Seperti dalam surat Rasul Paulus, Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Dalam Roma 14 ayat 8, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, mati dan hidup adalah untuk Tuhan. Saya komit dengan Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Saya minta sehat sama Tuhan. Usia saya sudah 66 tahun. Secara fisik pasti beda dengan selagi masih muda. Tapi minta kekuatan Tuhan, minta kesehatan dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, sudah saya sering katakan, supaya saya tidak mau meninggal, tapi rapture. Supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, saya ingin terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat buat setiap orang. Supaya kita makin hari makin dikuduskan, masuk ke surga, harus hidup benar Bapak Ibu ya. Tidak ada barang yang najis. Dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, di surga tidak ada barang yang najis. Karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Agung, Maha Sempurna. Dan Tuhan akan bangun hidup kita, membentuk hidup kita, supaya kita menjadi hidup menjadi perkenanan Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini dalam Wahyu pasal 11, puji Tuhan. Kita sudah memasuki kitab Wahyu pasal 11, berarti tinggal 11 pasal lagi. Karena kitab Wahyu totalnya ada 22 pasal. Berarti 11 pasal lagi kita akan sama-sama mengakhiri. Tapi setelah baca kitab Wahyu, terus saya akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya lagi berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan izinkan membaca Injil Matius lagi, ya, dari pasal 1 terus sampai kitab Wahyu, sampai berkali-kali, atau berdasarkan dari khotbah per tema, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ini firman dari Tuhan, bukan firman dari pendeta. Saya bisa bersuara, Bapak Ibu bisa beraktivitas, bisa hidup sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Oleh karena itu mari hidup ini untuk menjadi perkenanan Tuhan. Karena dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dengan tema bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Oh haleluya. Kita mau bangun hidup kita. Kita mau bangkit melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku, putihkan hidupku. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Sempurna, tidak bercacat celah, putih dan bersih dari depan Tuhan. Sehingga didapati hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau menyanyikan sebuah pujian, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, putih dan bersih. Ini lagu salah satu pujian kesukaan saya. Rindu saya sama Tuhan. Tuhan, putihkan hidupku, bersihkan hatiku, bagikan salju. Karena hidup kita ini penuh dengan dosa. Basuh Tuhan semua dosaku, hingga putih seperti salju. Putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Hidup kita penuh dengan dosa. Kalau di luar Tuhan, mati kita, upah dosa maut. Tapi di dalam Yesus, hidup yang penuh dengan dosa, hamba dosa, diganti dengan hamba kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan, tidak mempermainkan Tuhan. Tidak seenaknya hidup di dalam dosa, bermain-main dengan dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertobat dalam nama Yesus. Dulu kita lama hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita menjadi anak terang Tuhan. Dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Putih dan bersih
Amin, haleluya. Bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, haleluya, hingga ku dapat selamat. Amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, Bapakku Yesus, jadikan hamba rumah-Mu bait suci Tuhan, hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan menengkokkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna
mulia, agung Engkau Bapa. Masuklah seluruh hidupku ini Tuhan, menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesusku, Bapakku, Juru Selamatku. Engkau adalah sentral hidupku Tuhan. Roh Kudus akan pimpin hidupku untuk kami dibentuk untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini Tuhan yang punya. Atas izin Tuhan, atas rencana ilahi, rencana Tuhan, kita diciptakan untuk kita memuliakan Tuhan dan untuk kita senantiasa menikmati berkat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oh, kita bersyukur kalau kita bisa hidup sampai detik ini. Oleh karena itu, mari jangan pergunakan hidup untuk dunia. Jangan buang waktu untuk sia-sia, tapi pergunakan waktu yang kita jalani. Itu semua dari Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kata firman Tuhan demikian Bapak Ibu. Wahyu pasal 11. Mari kita baca. Puji Tuhan ya. Kita hidup penuh dengan dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, satu janji Tuhan, dosa kita diampuni asal kita bertobat. Minta ampun menyadari segala dosa kita dan berjanji bertobat. Jangan terus main-main dengan dosa. Tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dan muliakan Tuhan dengan hidup kita. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 11. Puji Tuhan. Kemarin sudah kita baca Wahyu pasal 10. Ya sekarang baca pasal 11. Puji Tuhan. Ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari sesuai dengan komitmen kita, ada kata-kata 3 ini selalu menjadi pegangan hidup kita, yaitu cinta, setia, dan taat. Kita mau hari demi hari kita semakin cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau setia sama Tuhan. Dan kita taat. Karena tiga-tiganya ini adalah sifat ilahi. Yesus Maha Kasih. Allah itu kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dan Yesus setia. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Tuhan Yesus setia. Dan taat. Yesus taat sampai rela mati di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian juga kita mari. Kita mau cinta Yesus. Dan kata firman Tuhan, kalau kita cinta Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, biar kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Apa yang Bapak Ibu sudah ketahui baca firman Tuhan, mari hari demi hari kita bentuk hidup kita. Kita komit dengan Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan itu perintah Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau saya baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Banyak orang Kristen bohong diri sendiri.
orang Kristen di KTP-nya, tapi tidak bertobat. Selalu berbuat dalam dosa, selalu hidup di dalam kegelapan, selalu hidup di dalam keadaan dunia ini. Oh, padahal dunia akan lenyap, Bapak Ibu. Maka penting di sini kata firman Tuhan, bangun dan ukurlah bait suci Allah. Dalam Wahyu pasal 11, nanti diukur, Bapak Ibu. Sudah sering saya katakan, kita ini punya rapot, Bapak Ibu. Kita ini punya rapot. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Seperti malam ini Tuhan tahu saya bacakan firman Tuhan, supaya kita sebagai bait suci Allah. Kita ini bait suci. Hidup ini Tuhan yang punya, Bapak Ibu. Seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Saya mau baca demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Jadi ukuran bait suci tadi adalah hidup ini ukurlah. Hidup ini kata Tuhan. Hidup ini diukur sama Tuhan. Apakah kita benar? Ada 3 hal. Ukurlah bait suci berarti secara menyeluruh. Karena kita punya tubuh, jiwa, roh. Dan ukurlah mezbah dan mezbah. Dan mereka tidak ibadah. Jadi beribadah itu penting. Kemarin hari Minggu kita harus beribadah. Setiap kita mari sebagai anak Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Ya, mereka yang beribadah di dalamnya. Ada di dalam rumah Tuhan. Mari tiap hari, setiap saat seperti malam ini kita ibadah sama Tuhan. Itu diukur. Setiap ibadah kita diukur. Perbuatan-perbuatan kita, kegiatan kita selalu dikaitkan dengan ibadah. Berbuat baik ibadah itu. Tapi kalau berbuat jahat, ibadah nanti dia diukur. Berada di luar, saudara. Coba nih. Firman Tuhan, ukurlah bait suci Allah. Mezbah itu bicara doa. Supaya kita banyak berdoa. Seperti malam ini kita doa. Sebelum kita tidur kita banyak doa. Bangun tidur kita membangun mezbah doa. Karena doa diberkati oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Didengar oleh Allah. Allah bicara, Allah Yahweh. Bapak di sini. Ya. Bukan A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, huruf kecil semua. Tidak. Tapi huruf semua besar. Maksudnya Yahweh, Adonai Elohim. Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Supaya kita sadar bahwa hidup ini milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa bait suci ini adalah milik Tuhan. Saya mau baca. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita sendiri, bukan. Kita ada di dunia ini Tuhan yang ciptakan. Nafas kita bisa hidup karena dari nafas. Ingat, nafas dari oksigen dari siapa? Dari Tuhan. Hidung Tuhan ciptakan dari Tuhan. Mulut saya bisa bicara. Bisa main gitar tangan. Itu berasal dari Tuhan. Maka kalau berasal dari Tuhan seharusnya dikembalikan. Seperti kalau kita punya barang milik orang. Ya kita kembalikan dong, namanya milik. Pinjaman. Demikian juga kita dikasih pinjam sama Tuhan. Hidup ini bukan milik kita. Kita harus tahu diri. Kalau kita dikasih pinjaman, kita harus pelihara, saudara. Kalau dipinjam mobil sama seorang, kan harus dijaga, dipelihara. Kalau sampai sewaktu-waktu ketahuan tidak bersaing, hanya ditarik itu mobil. Demikian kita, kalau hidupnya kita sembrono, hidup main dengan dosa, tidak menjadi perkenan Tuhan, diambil sama Tuhan. Justru Tuhan memberikan kita panjang umur, sehat, dalam rangka supaya kita sadar, bertobat, perbaiki hidup kita. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Bahwa hidup kita diukur. Karena kata firman Tuhan. Itu ada kitab kehidupan, saudara. Ada rapot. Dalam Wahyu pasal 20 12. Setiap kita ada rapot, saudara. Nanti ukurannya diukur dengan kitab-kitab itu loh. Ini baca. Demikian firman Tuhan. Sebagai terakhir. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu berarti macammu banyak. Berarti setiap kita ada rapot. Setiap perbuatan kita ada rapot. Dan saya rapotnya harus plus biru, lulus di hadapan Tuhan, saudara. Bapak Ibu harus lulus. Apa yang kita kerjakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jeripaya kita persekutuan dengan Tuhan. Malam ini kita bersekutu dengan Tuhan. Besok lagi kita bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu jeripaya persekutuan dengan Tuhan. Tidak sia-sia. Dicatat di dalam kitab-kitab itu. Oleh itu mari kata firman Tuhan. Bangun dan ukurlah bait suci Allah. Kita bangun hidup kita. Membangun suatu bait suci yang berkenan sama Tuhan.
supaya hidup kita taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi jadi anak Tuhan yang bagus, hanhau, yang berkenan sama Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Makin hari kita dibentuk sama Tuhan, supaya dipakai Tuhan. Tuhan, pakai hidupku ini Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau sangkakala berbunyi, nama kita disebut ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, sucikan hatiku Bapa, bentuklah hidupku Yesus, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku Yesus, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Baca firman Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita senantiasa sadar membangun hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya nanti kelak nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, tertulis di dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita, hidup bersama Tuhan Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.